Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para ahli, para kiai, para ustaz, wabil khusus Romo Kiai Haji Mu'in, yang kedua Romo Kiai Helmi Podule, yang ketiga Romo Kiai Hamka, Buya Hamka. Ibu Katil Jawi, Ibu Katil Jawi. Setelah kita membaca sedikit, ya belum banyak, kita merasa prihatin melihat kondisi yang seperti ini. Dulu ketika saya jadi ketua NU tingkatan ranting, tingkatan desa, kita ini ketika mau bikin musyawarah ranting itu panitianya dulu bikin panitia dulu. Setelah panitia yang melaksanakan panitia, kita baru adakan musrang. Setelah kita terpilih pun, kita ketika mau dipilih tanfidiyah itu yang dipilih yang pertama adalah syuriah. Ketika syuriah kita terpilih, baru ada calon dari tanfidiyah. Sebelum kita masuk ke calon pun ditawarkan dulu kepada syuriah terpilih, apakah si A, si B, si C ini layak atau tidak dicalonkan menjadi ketua NU. Itu pertama. Itu pun diawali dengan LPC. LPC-nya pengurusan yang lama diterima atau ditolak. Melihat dari sini kayaknya kapan adanya LPC. Kemudian kapan pelaksanaan pemilihan panitianya siapa saja, yang hadir siapa saja. Karena yang kita tahu, karena kita datang di Gorontalo itu tahun 2013, 2014 kita di Tangki TV, kebetulan di Tangki TV saya mendengarkan radio. Tahun 2015 saya dengarkan melalui RRI ada pelantikan, termasuk guru saya Helmi Podule itu termasuk dalam khatib. Sehingga ketika paginya, karena malam kita sudah mendengar, saya tanya sama beliau, apa yang akan diprogramkan? Dia malah tidak jawab. Dan selama itu 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, saya tanya lagi, sudah ada berapa NWC yang sudah terbentuk? Diam lagi. Baru terakhir kemarin ketika ada konvertab tanggal 11 bulan September, saya tanya, Ustaz, sudah ada undangan? Tidak ada. Ini betul, masa kami tidak dapat undangan? Yang menentukan ini dilaksanakan konvertab ataupun tidak, itu haknya Ruriyah, bukan haknya Tanfidiyah. Jadi yang melaksanakan itu panitia atas perintah syuriah, perintah itu kepada Tanfidiyah, Tanfidiyah membuat panitia. Nah, setelah saya baca di sini katanya Pak Surya terpilih saja sudah keluar ketika mau adanya pemilihan Tanfidiyah. Ini secara kapan beliau menyetujui bahwa calon ini disetujui oleh syuriah? Nah, kalau saya lihat seperti ini, tadi saya sampaikan merasa sedih. Baru katanya adanya kepengurusan pun melalui media elektronik, media sosial. Ini kan kesannya ini tertutup, sehingga saya masih ingat komentarnya Ustaz Majid. NU ini perkumpulannya para ulama. Masa sih seorang ulama takut dengan manusia? Takutnya harusnya dengan Allah, bukan kepada manusia. Sehingga sampai konversap saja sembunyi-sembunyi, berarti dia takut kepada manusia. Apa yang ditakuti?
Kalau sesuai dengan anggaran, sesuai dengan ADART, kenapa harus takut? Gitu. Dan kepentingannya apa sih di NU? Tidak ada selain ikhlas lillahi ta'ala. Dengan kita memperjuangkan NU, insya Allah kita akan dianggap sebagai santrinya Ki Hasyim Asy'ari. Takliman itu saja kalau kita mengaku begitu, ingat takliman terhadap NU, takliman terhadap Romo Ki Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai muridnya. Tentang gerakan NU yang tadi telah disinggung, hal yang wajar kalau NU itu memang dalam hal kepemilihan itu biasanya tidak ada yang balapan maju, kebanyakan balapan mundur seperti Romo Kiai Muin di MUI ya, karena beliau sudah merasa dirinya tidak pantas setelah 5 tahun yang lalu tidak ada kegiatan, kemudian dipilih kembali, itu beliau tidak mau. Tetapi karena memang tidak ada, ya bagaimanapun ditunjuk, itulah tandanya ikhlas. Walaupun orangnya tidak ada atau tidak mau, tetapi karena ada dorongan, ya ikhlas. Maka di NU ini yang kita utamakan adalah keikhlasan. Nah, soal nanti sikap kita bagaimana kalau dilihat dari ADART ini kayaknya tidak masuk dalam, akhirnya tidak sesuai dengan ADART kalau kita lihat di sini. Tapi walaupun seumpama toh tentang ADART bahwa karena badan otonom itu tidak diundang ataupun yang lainnya tidak diundang, itu memang haknya PT. Kalau itu haknya PT, kalau memang badan otonom juga tidak punya hak suara. Jadi kalau toh memang tidak diundang, ya wajar lah seumpama toh mengasihi pada ADART. Cuman masa sih kita orang tua punya gawe, anak tidak dilibatkan? Itu orang tua yang semacam apa kalau kita punya orang tua semacam ini? Jadi orang tua tapi tidak apa ya, tidak artinya tidak hormat, tidak layak artinya. Orang tua tapi tidak punya apa, kasih kepada anaknya. Mestinya walaupun anaknya itu anak yang nakal, ketika kita punya gawe harusnya dilibatkan, walaupun tidak memberi uang, walaupun tidak apa, minimal bantu bawa apa pasang baleho, bantu. Itu kalau kita punya anak, kalau Ansor itu dianggap sebagai anaknya. Itulah itu, jadi namanya sukul adab untuk orang tua tapi tidak punya sopan santun itu. Nah, sehingga kalau sikap kita seperti apa, ya kita, kalau saya sih menyarankan tanya atau kita panggil mereka, termasuk panggil ketua panitia, kita panggil ketua terpilih, kita panggil suriah terpilih, termasuk juga wakil daripada MDC. Apakah MDC ini ketika hadir betul-betul membawa SK atau tidak? Yang pertama. Kemudian ketika MDC itu hadir, apakah mendapat mandat atau tidak? Karena syaratnya harus punya SK. Masa bukan pengurus mau memilih? Nah, itu harus ada SK. Ketika ada konvercat, ada registrasi penuh dulu. Nah, dari kecamatan mana, Suriah atau Tanfidia, harus ada SK-nya. Setelah SK, mandatnya mana? Sekalipun ada SK, tapi nyatanya tidak ada mandat, berarti tidak disetujui. Nah, itu batal. Walaupun ada SK, tapi tidak ada mandat, itu bukan peserta. Yang namanya bukan peserta, ya tidak berhak memilih. Kalau toh ada kompromi, tidak tahu kalau soal itu. Kalau sudah antara kompromi, saya tidak tahu. Nah, kalau saya sih hanya menyarankan itu saja. Yang pertama kita harapkan kita panggil ketua terpilih, yang kedua panggil ketua panitia, yang ketiga perwakilan dari MDC. Ini dulu barangkali.